Jadi ancaman dan serangan cyber di Indonesia itu dibagi menjadi ancaman dan serangan yang sifatnya teknikal dan sosial. Kalau berpikir irregular itu kan ada musuh, dihancurkan, diserang, sampai nyerah. Kalau yang berpikir irregular, jangan serang musuhnya. Orang yang berpengaruh kepada musuh itu, pengaruhin. Nanti akhirnya jadi baik. Mas, terakhir ya. Ini terkait dengan, kan Mas Wibowo kan juga pakar keamanan cyber kan. Kan pernah di BSSN. Nggak, Ji, ada Perpres Strategi Keamanan Cyber Nasional RI tahun 2022. Ya, 2022 ya. 2023 akhirnya disahkan. Ya. Ya, saya drafternya dari awal. Oke, itu kan drafter malah tuh. Nah, fenomena media sosial ketika tanggal 25 sampai ke tanggal 1 itu bagaimana media sosial itu benar-benar menguasai Indonesia. Tsunami informasi media sosial itu benar-benar berada di wajahnya publik kita. Informasi yang fake, hoax, bohong, fakta bercampur menjadi satu. Bagaimana sebenarnya pertahanan cyber kita sih? Karena kita ngelihatnya tuh pemerintah tuh nggak berdaya dengan itu. Tidak ada perlawanan lah istilahnya. Jadi kayak dibiarkan gitu aja. Kita dari media massa yang justru memberikan guidance, ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini yang benar, ini yang fake. Itu media massa. Sementara media massa kita merasa ditinggalkan nih oleh negara, gitu. Nggak dilihat, nggak dilirik, gitu. Tapi ketika situasi gini kita nih yang masih merah putih. Sementara media sosial tuh kan semua orang udah bisa akses, semua orang bisa upload apa aja yang dia lihat, semuanya. Dan kayak, kok begini banget ya? Jadi nation in loss ya? Iya, kayak iya, terhilang kan? Terhilang gitu. Iya, benar sih. Di mana negara nih kayak semua itu hoax itu luar biasa. Hoax itu gimana sih maksudnya? Jadi ada fakta. Jadi ada fakta. Jadi ada peristiwa, fakta. Terus ada dia berkelindan dengan fakta. Oke. Ya. Ada fakta Uya-Kuya joget-joget. Oke. Iya. Tapi dia joget-jogetnya itu 5 bulan lalu, sebelum joget-joget yang terbaru. Kemudian orang kasih tulisan tuh, 3 juta nggak bikin gue miskin, jogetin aja. Itu joget yang dilakukan 5 bulan lalu atau 6 bulan lalu ketika dia belum ada kasus ini. Tapi publik melihatnya, oh lu malah mentangin gua. Emosi makin memuncak. Nah, jadi bahwa Uya-Kuya joget pada saat itu iya. Tapi ketika dikasih tulisan itu, nah di situ hoaxnya yang terjadi. Jadi dia tuh yang membuat hoax itu berbahaya ketika dia berkelindan dengan fakta. Faktanya ada memang, tapi ditambahin dan publik percaya, emosi, ya udah. Tapi ini seperti yang tadi Mas Wibowanto bilang, yang soal irregular competition itu kan ada informasi-informasi yang dimanipulasi. Jadi transparan tapi tidak benar. Jadi waktu saya menjadi drafternya Strategi Keamanan Cyber Nasional itu, yang jadi Perpres 2023 itu, jadi ancaman dan serangan cyber di Indonesia itu dibagi menjadi ancaman dan serangan yang sifatnya teknikal dan sosial. Gitu. Kalau teknikal itu dia menyerang lapisan pertama dan lapisan kedua dari ruang cyber, yaitu jadi infrastrukturnya, seperti kabel bawah laut, kabel bawah tanah, ya kan, kabel optik, ya kan, sampai hardware-nya, ya gitu, diserang. Tapi nyerangnya itu kan bukan datang terus ngancurin gitu. Walaupun ada sabotase itu dalam irregular competition itu, potong-potongan kabel bawah laut. Di laut ini kabel bawah laut itu potong-potongan antara negara-negara besar itu, hanya buat supaya tahu aja gitu. Tiba-tiba kemarin Bali mati lampu. Ya itu ada yang dipotong gitu, kira-kira gitu. Walaupun silahkan aja itu dibuktikan, cari sendiri informasinya ke sumber-sumber yang itu. Yang saya bisa menceritakan bahwa tuh ada fenomena itu gitu, tinggal dibuktikan saja. Nah, itu satu ya. Yang kedua itu adalah serangan ke lapis kedua tadi, software. Nah, untuk melumpuhkan lapisan pertama, lapisan keduanya diserang.
Jadi melumpuhkan SCADA misalnya, supervisory computer edit data acquisition, misalnya melumpuhkan PLN atau segala macam itu. Nah, kita di situ, kita nggak berhenti di situ, kita fokus juga di ancaman dan serangan yang sifatnya sosial. Lapisan ketiga ini serang, yaitu manusia. Manusia sebagai persona saya, dan saya sebagai cyber persona, saya Wibawa yang hadir di ruang cyber dengan 4, 5, 7 identitas. Nah, itu yang saya diserang. Nah, yang lalu lalang di situ adalah informasi. Informasi yang di-create, disimpan, disebarkan, dikonsumsi. Dan dari informasi itu, mesin bekerja, manusia bekerja. Kan begitu. Nah, informasi itu sendiri sebenarnya, Mas, ya. Yang tadi, contoh yang tadi itu, saya nggak mau nyebut namanya deh. Tapi dia sudah punya habit. Habitnya dia tuh pecicilan. Habitnya dia tuh pamer. Habitnya tuh nggak peduli, habitnya joget-joget. Dan dia juga mendukung yang 3 juta itu. Ya udah, nggak ada salahnya digabung. Gitu loh. Nah, itu satu. Nah, jadi yang harus dilakukan kalau dari pemerintah, karena ruang cyber itu, stakeholder-nya itu ada government, komunitas bisnis dan produser, pabrik segala macam, atau bisnis yang menggunakan ruang cyber seperti MNC atau iNews gini, atau yang memproduce gitu, atau Silicon Valley-nya lah gitu. Atau akademisi, atau komunitas hacker banyak yang baik juga gitu. Nah, itu semua itu mempunyai peran yang sama. Jadi government itu nggak bisa memonopoli keamanan cyber. Ya karena yang punya laptop kan kita. Gitu. Kalau di negara Amerika, critical infrastructure, key asset itu kayak Monas, critical infrastructure itu yang kalau dilumpuhkan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau key asset itu Monas diserang, cuma harga diri kita yang jatuh gitu sebagai bangsa. Itu mereka itu mayoritas dikuasai swasta gitu loh, mall apa semua kan. Jadi government itu mensupervise. Gitu loh, harus kayak gitu ya, kecuali data nasional yang memang harus tanggung jawab government. Tapi kan juga, tadi saya bilang, pelaksananya sering tidak disiplin manusia tadi kan. Oke lah, selepas dari situ, nah saya bicara yang sosial. Nah, ancamannya itu adalah yang kemarin Pak Ponto bilang itu, neokortex itu. Artinya yang diserang itu, kalau dalam intelijen bilangnya emosi, sikap tindak, opini, motivasi, estom tuh. Pokoknya intinya psikologi lah. Jadi, digerakkanlah pikiran kita karena kita makan informasi. Jadi orang yang dari diam berdua gini, gara-gara baca ini pukul-pukulan, kan kira-kira gitu kan? Karena ada informasi di sini. Nah, sebenarnya daya kritis dari si cyber user ini penting. Satu. Yang kedua, government tuh bisa dipercaya. Ke situ dulu. Nah, kalau government udah nggak bisa dipercaya, referensi 1, 2, 3, 4, tinggalin. Karena sekarang itu banyak opsi gitu loh. Jadi kembali ya, government silakan perbaiki dirinya. Dengan jadi government yang bisa dipercaya. Selesai. Kasih informasi yang benar. Kan government juga, sorry ya, government itu, saya nggak bilang negara Indonesia lah, di mana, di beberapa negara, itu suka berkelit gitu. Jadi publik diajak berdebat, bernarasi ya. Jadi ya itu bangsa yang terhilang. Terhilang, bisa bubar gara-gara itu kan. Itu maksud saya bisa bubar gitu. Udah, itu aja sih penjelasan saya. Terakhir ketahanan cyber. Saya nih, tadi Mas Gaib udah terakhir. Gimana tuh Mas Gaib? Itu udah menjelaskan. Udah, cakep. Oh, cakep. Cakep. Nah, Mas Wibawanto, mungkin terakhir, kalau bisa memberikan rekomendasi langsung kepada Pak Prabowo, apa sih hal yang mendesak yang harus beliau lakukan sekarang nih? Revisi kabinet. Revisi kabinet. Ya, revisi kabinet. Pastikan semuanya itu punya security clearance, jadi ada penilaian objektif. Dan pastikan government itu sekarang mendapatkan trust. Harus restoring. Keadaan ini adalah keadaan restorasi. Beliau itu kan orang special forces ya. Saya cukup tahu lah cara pikirnya gitu. Legitimasi itu penting buat beliau. Sangat menghitung legitimasi. Makanya bisa jadi politisi, ya bisa punya pendukung gitu. Nah, jadi kalau berpikir irregular itu kan ada musuh, dihancurkan, diserang, sampai nyerah. Kalau yang berpikir irregular, jangan serang musuhnya. Orang yang berpengaruh kepada musuh itu, pengaruhin. Nanti akhirnya jadi baik. Kalau Mas dulu mau dapetin Mbak dulu kan, orang tuanya dibaik-baikin, ada yang baik-baikin. Catur bareng. Akhirnya ngikut gitu. Jadi legitimasi orang yang terasosiasi dengan itu yang diperlukan. Nah itu publik. Ya Bapak harus baca publik maunya apa. Dan harus ada pembanding masukan. Sehingga masukan yang ke beliau itu adalah masukan yang seakurat mungkin lah. Nggak ada yang 100% benar. Seakurat mungkin gitu loh. Dan itu bagian dari fungsi security clearance.
bahwa orang-orang yang dipercaya, yang kelihatan dalamnya seperti apa, itu yang layak ikut mendampingi beliau running. Gitu. Siapapun, saya nggak bicara nama. Buat Pak Prabowo juga menurut saya pernah dulu dinasihatin waktu saya sekolah ke Amerika tuh. Saya pulang ke sini, saya diajak ngobrol gitu. Maksud ya saya ngobrol. Pak Prabowo ya berarti? Ya ngobrol. Ya tanya-tanya lah, beliau waktu itu masih politisi kan gitu. Salah satu yang saya temuin gitu. Kita sebagai manusia berhak salah Wibawa gitu. Saya ingat nih Pak Prabowo kalau nonton nih nasihat Bapak. Tapi jangan ulangi lagi. Saya nggak lupa tuh nasihat dia. Dia cerita pengalaman hidupnya beliau gitu. Kita pernah gini, kita pernah lupa, kita pernah ini. Kamu masih muda, berhak salah. Tapi kalau udah tahu itu salah, jangan ulangi lagi. Udah itu aja pesan saya. Oke, mungkin Pak Prabowo sekarang lagi melakukan security clearance untuk melakukan reshuffle kabinet dalam minggu atau 2 minggu ke depan. Tentunya buat restoring public trust juga. Trust secara psikologis dan secara objektif. Jadi psikologi masa itu dipengaruhi dulu, udah baru daya nalarnya di reshape. Oh bener nih. Berarti mereka mau berjalan lagi. Semangat baru kan. Oke. Jangan takut. Jangan takut diancam, jangan takut digertak, jangan takut sama siapapun. Gitu. Oke. Insightful sekali hari ini. Mas Bima, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak Mas Wibawanto. Semoga bermanfaat dan ini ditonton sama Pak Prabowo ya. Bisa jadi masukan-masukan juga. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.